Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa anna minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya ayyuhal hadirul kiram wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun wa habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada bagian yang pertama tentang etika dan model berdakwah, kita sudah membicarakan tentang hal-hal yang sabitah, yang tetap, yang baku, yang konstanta, yang menjadi pakem dalam berdakwah. Dan ada pula yang tagoyur, yang berubah. Mana yang tetap tidak berubah dari sejak Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Mana yang tagayyur, yang berubah? Jika kita memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dari sejak zaman Nabi Nuh sampai kepada zaman Nabi Muhammad, maka ada hal yang tetap, yang tidak berubah, yang menjadi concern dan perhatian Nabi dalam menyampaikan risalahnya. Yaitu apa? Yaitu ajaran tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua Nabi, nada pembicaraan dan isi konten dakwahnya sama, yaitu anibudullah waj'tani butagut, atau ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Tuhan kalian, mengajak kepada jalan Allah, memagari, membatasi, menjaga manusia jangan sampai menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tetap, yang diajarkan, didakwahkan dan disebarluaskan oleh para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin nabiyyin, para ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi yang melanjutkan estafet kepemimpinan dan dakwah para nabi, tetap mengajarkan pokok isi daripada berdakwah, yaitu mengajak manusia kepada jalan Allah. Yang berubah, yang tagayyur itu apa? Yang berubah, yang tagayyur adalah cara dan bagaimana dakwah itu, misi itu, risalah kenabian itu disampaikan. Cara dakwah Nabi yang satu dengan yang lain berbeda karena ruang lingkup masyarakat yang dihadapinya beragam, berbeda satu Nabi dengan yang lainnya. Nah, karena itu maka berbicara tentang model dan cara berdakwah adalah sesuatu yang mengikuti perkembangan dan
keadaan masyarakat yang dijumpainya. Maka bagi kita dakwah hari ini adalah mengikuti apa yang menjadi temuan, yang menjadi sesuatu yang amat sangat digandrungi dan menjadi platform media yang digunakan oleh kebanyakan umat manusia. Maka cara dakwah zaman Nabi Muhammad, cara dakwah para ulama dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada ulama zaman kita mengalami perubahan dan pergeseran. Kenapa? Karena ada hal yang ditemukan zaman ini tidak dikenal pada zaman sebelum kita. Misalnya platform media sosial. Sekarang bisa menjadi sarana media kita dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat yang kita jumpai. Maka media sosial menjadi alat dan media dalam kita menyampaikan pesan-pesan ilahiyah kepada umat yang kita jumpai. Maka dari itu seorang dai berubah kompetisi yang harus dimilikinya. Maka seorang dai memiliki tantangan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Kenapa? Karena ada peluang dan tantangan yang berbeda antara ulama akhir zaman dengan ulama masa-masa yang lalu dalam menyampaikan pesan-pesan ilahiyah. Nah, karena itu kita sekarang dituntut baik dalam kemampuan secara lisan maupun secara tulisan. Tulisan yang kita sampaikan bisa melalui media cetak, koran, majalah, mingguan, bulanan, triwulanan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang ada yang tidak ditemukan pada masa lalu adalah berdakwah dalam bentuk digital, dalam bentuk platform media sosial. Apa itu platform media sosial? Facebook, Instagram, WA, atau media-media yang kita kenal dalam dunia internet, website misalnya. Ini tidak ditemukan pada masa lalu. Karena itulah maka kita sebagai orang yang eksponen, sebagai pelaku, sebagai orang yang berkecimpung dengan dunia kita hari ini, maka kita dituntut untuk menguasai sesuatu yang zaman dulu hal yang mustahil. Dunia website, internet, atau platform media sosial harus kita akrabi sekalipun itu adalah hal yang baru bagi kita. Tetapi disitulah tantangan dan peluang kita untuk berdakwah. Jadi model dakwah dan cara berdakwah adalah boleh berubah, boleh mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh berubah, yaitu adalah tentang apa yang kita sampaikan dan etika dalam kita berdakwah. Hadirin rahimakumullah. Apa yang menjadi etika dakwah dan sesuatu konten yang tidak berubah itu? Pertama adalah tadi sudah kita bacakan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian, dari diri kalian, dari manusia seperti kalian. Ajijun alaihi ma'anitum. Sungguh berat terasa olehnya. Sungguh sesuatu yang menjadi ganjalan
yang dirasakan olehnya tentang apa? Tentang penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang dijumpainya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh Rasul itu memiliki keinginan yang amat sangat kuat untuk mengajak kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, risalah yang dibawa dan diajarkannya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul yang mengajarkan, yang menyebarluaskan dakwah itu ra'ufur rahim. Dia amat ulas asih, kasih sayang terhadap umat yang dijumpainya. Hadirin rahimakumullah. Jadi etika fatsun yang mesti pada seorang yang mesti ada pada diri seorang dai adalah rasa empati terhadap apa yang menjadi penderitaan umat yang dijumpainya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril, ketika malaikat Israil menghampiri dan mengkabarkan bahwa dirinya akan mencabut nyawa beliau, beliau masih bertanya kepada malaikat Israil, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Padahal malaikat Israil pada saat itu menawarkan dan memperlihatkan apa yang akan diterima, apa balasan yang akan digapai oleh Rasulullah setelah berdakwah kurang lebih 23 tahun. Malaikat atas izin Allah perlihatkan kira-kira tempat beliau nanti setelah meninggalkan alam dunia. Tapi apa kata beliau? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau memikirkan tentang umatnya, bukan kesenangan pribadinya, bukan keuntungan pribadinya. Atau dalam cerita tentang bagaimana ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau mengucapkan salam kepada Allah. Beliau dengan amat sangat rendah hati, dengan sangat merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan salam dalam peristiwa Mi'raj ketika akan menerima perintah sholat. Rasulullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghormatan yang luar biasa. Pada saat itu Rasulullah mengajukan satu hal kepada Allah. Apa yang beliau ajukan? Yang beliau ajukan untuk diberikan sesuatu penghormatan dari Allah kepada umatnya. Itu dapat kita baca dalam bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Penghormatan, penghargaan, segala ketinggian dan kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Rasulullah mengucapkan salam kepada Allah dalam peristiwa Mi'raj, Allah membalas dengan balasan yang barangkali di luar dugaan Rasulullah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
keselamatan buat engkau wahai Nabi, keberkahan rahmat tercurah padamu. Rasulullah tidak gembira dengan sambutan yang luar biasa dari Allah itu. Beliau masih menginginkan yang lain. Apa? Yaitu umat. Maka Allah melanjutkan apa yang diucapkan dalam tasyahud awal itu atau dalam tasyahud itu, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan pula buat Muhammad dan orang-orang beserta Muhammad. Siapa orang yang beserta Muhammad? Orang yang beserta Muhammad adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya, termasuk kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Maka para malaikat, para nabi kompak mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan kesaksian bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saking apa? Saking mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah, tetapi beliau bukan untuk kenikmatan dan kesenangan pribadinya, tapi beliau menginginkan kehormatan yang ia peroleh, penghargaan yang ia dapatkan, tempat yang mulia di sisi Allah tidak hanya milik dirinya, tapi juga beliau berharap untuk keselamatan, keberkahan dan kehormatan umat yang mengikutinya. Empati kunci daripada keberhasilan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesuatu yang melekat pada diri Rasulullah sehingga dakwahnya itu berhasil. Michael Hart mencatat Muhammad itu sebagai orang nomor 1 di dunia, menyisihkan yang lainnya. Kenapa beliau dicatat sebagai orang yang paling berhasil dalam dakwah? Setelah beliau berempati kepada umat yang dijumpainya, beliau menginginkan hal yang amat sangat kuat agar umat yang dijumpainya menerima dakwah yang dibawakannya. Bukan karena ingin banyak pengikut, bukan karena ingin banyak yang mengikuti jejaknya. Bukan itu saja yang beliau inginkan, yang beliau khawatirkan adalah sebagaimana direkam dalam Al-Quran, inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Rasulullah sangat mengkhawatirkan jika umat yang dijumpainya itu menolak dakwahnya, tidak menerima ajakannya. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Takut adab Allah menimpa kepada orang-orang yang dijumpainya dikarenakan menolak seruan dan dakwah yang dibawakannya. Karena takut oleh apa? Oleh azab Allah gara-gara umatnya menolak dakwah yang dibawakannya. Karena itu beliau sangat hati-hati dalam berdakwah. Jangan sampai umat yang dihadapinya terluka gara-gara kecerobohan dan gara-gara kesembronoan dan gara-gara ketidak ada simpatisan daripada beliau dalam mengajarkan risalah yang dibawakannya. Karena itu beliau sangat hati-hati dalam menjalankan dakwah. Jangan sampai umatnya
menolak gara-gara kesalahan dalam metode dan model berdakwah. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, Al-Quran mencatat ucapan para rasul, bil khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, yang perlu camkan pada zaman era materialisme sekarang ini. Pada zaman banyak orang mengajak kepada Allah, tetapi sesungguhnya ada udang di balik batu. Sesungguhnya untuk membawa dan mereka menjadi korban daripada filsafat materialisme. Segala sesuatu diukur oleh materi. Apa ya yang diucapkan oleh Rasulullah yang perlu ingat oleh zaman kita sekarang ini? Ini adalah panacea. Ini adalah obat yang amat sangat mujarab di tengah-tengah kehidupan yang dikuasai oleh oligarki dan filsafat materialisme. Segala sesuatu keberhasilan diukur dengan materi. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakanlah, tidaklah aku meminta upah dari apa yang aku sampaikan kepada kalian ini. Tidak aku menuntut dan meminta upah kepada kalian dari apa yang aku sampaikan ini. Ini merupakan murni ajakan aku karena aku merasa khawatir kalian nanti akan berjumpa dengan namanya azab Allah karena kalian menyembah dan beribadah kepada yang bukan semestinya. Anak-anak sekalian, itulah etika, itulah jiwa mengapa beliau berhasil dalam berdakwah. Yaitu yang pertama, beliau berempati kepada umat yang dijumpainya. Beliau merasakan penderitaan apa yang diderita oleh umatnya. Beliau memiliki rasa Raufur Rahim, memiliki rasa kasih sayang terhadap umat yang dijumpainya. Mereka amat kuat menginginkan keimanan pada orang-orang yang dijumpainya. Beliau katakan bahwa apa yang beliau sampaikan ini semata-mata ini akhafu alaikum adzaba yaumun kabir. Karena beliau merasa khawatir umat yang dijumpainya bila tidak dan menolak ajarannya bertemu dengan adab Allah yang amat sangat besar. Kemudian beliau katakan, beliau tegaskan, ma as'alukum alaihi min ajrin, bahwa yang beliau sampaikan itu bukan karena ingin upah dan salary dari umat yang dijumpainya karena jasa yang disampaikan. Tidak. Beliau karena menginginkan keimanan. Sekalipun itu jiwa yang membuat beliau berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan pada umatnya, namun perlu kita ingat bahwa beliau Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi contoh, yang menjadi uswah bagi kita di dalam berdakwah. Beliau berdakwah tidak memaksa dan tidak menggunakan kekerasan. Kelembutan hati didahulukan dan dikedepankan. Wa ma ana illa balagul mubin, wa ma alaina ilal balagul mubin, kata ayat Al-Quran dalam surat Yasin. Wa ma alaina ilal balagul mubin, dan tidaklah kami ini, kata Rasulullah, kecuali seorang penyampai yang amat sangat jelas. Beliau ingat kepada petunjuk Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kira-kira beliau berdakwah berdiri di antara dua kutub tadi. Beliau
berdakwah secara maksimal, secara optimal. Segala potensi digunakan, tapi beliau juga menyadari dan menyerahkan kepada Allah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah. La tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Itulah hadirin dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan menginspirasi bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.